Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Dio Chandra Purnama dengan NIM Mahir 1066 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode saya dari soal tugas mandiri sistem penilaian sederhana, yang dimana soalnya itu kita harus membuat sebuah sistem sederhana dengan menggunakan masukan dari pengguna. Kemudian terdapat fungsi yang dimana fungsinya itu menghitung rata-rata nilai mata kuliah dan juga fungsi untuk menampilkan grade atau nilai akhirnya berdasarkan kriteria tertentu. Dan fungsi ketiga menampilkan laporan yang berisi nama mahasiswa, rata-rata dan grade akhirnya, dan juga rata-rata untuk setiap mata kuliah. Kemudian dengan beberapa kriteria pengerjaan fungsinya, terdapat fungsi input, menghitung rata-rata, menentukan grade, dan menghitung rata-rata kuliah. Yang terakhir ada melaporkan akhir atau untuk ngeprint hasil output. Kemudian di sini ada catatan, program harus interaktif sesuai dari input pengguna, harus ada minimal 4 fungsi, dan ada pengecekan nilai yang dimasukkan valid. Nah, oke, baik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu terkait fungsi yang saya buat. Di sini saya membuat fungsi input mahasiswa. Input siswa di sini isinya kita menginputkan jumlah data mahasiswa yang akan kita inputkan. Tujuannya untuk program itu mengulang sebanyak jumlah mahasiswa yang diinputkan. Jadi di sini terdapat while true atau pengulangan. Nah, while true di sini digunakan sebagai dia mengecek ketika ulang ini inputannya tidak sesuai, maka dia akan mengulang lagi, disuruh masukkan jumlah siswa. Di sini input bentuknya string, kemudian di try and accept yang tujuannya adalah ketika variabel ini di casting menjadi integer, apabila berhasil maka nilainya akan dikembalikan. Apabila nilainya ada yang gagal atau tidak bisa di casting, maka dia akan inputan harus berupa angka. Dan juga ada percabangan di mana nilai ulang jumlah mahasiswa yang dimasukkan itu minimal 1, tidak boleh 0 atau bahkan negatif. Nah, itu untuk fungsi input siswa yang digunakan untuk mengulang berapa kali kita akan menginputkan data dari siswa. Kemudian ada input nama. Input nama ini digunakan untuk menginputkan nama mahasiswa, menyimpan saja. Sama di sini saya menggunakan while true untuk mengulang. Ketika inputannya salah atau tidak sesuai, maka akan mengulang dan disuruh untuk memasukkan inputan baru. Nah, di sini nama bentuknya string, dan di sini saya memverifikasi namanya itu is alpha atau hanya berupa huruf. Jadi biar nggak ada nama yang mahasiswa namanya misal Bagas 123 gitu. Jadi nggak boleh ada angkanya, semuanya harus huruf. Ketika ini nilainya valid, maka akan dinilai namanya, variabel namanya akan dikembalikan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada input nilai mata kuliah. Input nilai mata kuliah yang dimana menggunakan satu parameter mata kuliahnya. Di sini saya tetap menggunakan while true dan try except sebagai pengecekan. Di dalamnya ada input bentuknya float digunakan untuk input nilai, yang kemudian printnya atau tampilannya ketika input keluar nilai dengan mata kuliah sebagai parameternya. Jadi nanti ketika memanggil input nilai, parameternya akan diisi dengan nama mata kuliahnya. Jadi dia fleksibel namanya. Jadi biar tahu ini nilai untuk mata kuliah apa. Nah, kemudian di bawahnya ada perkondisian.
percabangan, nilai yang kita masukkan itu tidak boleh di bawah 0 dan di atas 100. Jadi nilainya itu antara 0 dan 100. Apabila tidak sesuai, maka dia mengulang lagi, disuruh input ulang. Apabila kondisinya sudah sesuai, maka nilainya akan dikembalikan lagi ke input. Kemudian selanjutnya menghitung rata-rata. Nah, di sini menghitung rata-rata saya menggunakan 3 variabel langsung. 3 variabel ini akan diisikan oleh 3 mata kuliah yang akan diinputkan. Jadi nanti akan ada mata kuliah matematika, bahasa Inggris, dan pemrograman, yang dimana nilai-nilai itu akan masuk ke dalam parameter ini yang dibutuhkan. Dan di dalamnya menghitung rata-rata nilai semua nilai mata kuliahnya dari nilai matematika, bahasa Inggris, dan juga pemrograman dibagi dengan banyak datanya, dibagi dengan 3, dan nilai rata-ratanya akan dikembalikan kepada fungsinya lagi. Selanjutnya menghitung rata-rata mata kuliah dengan parameter data. Nah, data ini saya membentuknya dengan list yang akan diambil parameternya, yang akan digunakan sebagai parameter bentuknya list. Pertama saya mendeklarasikan sebuah variabel rata-rata, di mana variabel rata-rata ini nilainya sama, bentuknya nilainya 0, yang diambil dari nilai rata-rata setiap mata kuliahnya. Jadi pertama ada perulangan for i in data, karena data ini bentuknya array sebagai array 2 dimensi. Jadi i ini akan mengambil indeks pertama atau kotak pertamanya, dan kotak keduanya kita menyesuaikan dengan letak indeks dari setiap mata kuliahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi fungsi di sini rata-rata matematika itu menambahkan semua nilai mata kuliah matematika dari setiap mahasiswa, ditambahkan di total di sini. Ini hanya untuk menambahkan dari semua mata kuliah di setiap mata kuliahnya itu spesifik. Jadi setelah ditambahkan, disimpan pada rata-rata setiap mata kuliah, kemudian nilai itu akan dibagi dengan panjang dari listnya, panjang dari data yang sebagai parameter, atau panjang dari banyak mahasiswanya. Jadi misal mahasiswanya 2, setelah dijumlah semua nilainya dibagi dengan 2, seperti itu. Dan rata-rata semua nilai dari rata-rata setiap matkul akan dimasukkan di sebuah list, dan kemudian listnya akan dikembalikan, seperti itu untuk fungsi rata-rata mata kuliah. Kemudian untuk fungsi menentukan grade. Nah, fungsi menentukan grade juga membutuhkan satu parameter yang di sini menerima nilai dari rata-rata setiap mahasiswanya. Jadi di mana ketika nilainya di antara 85 dan 100, maka akan grade-nya A. Ketika di atas 70 dan 84 akan B. Di atas 50 dan 69 akan C. Dan ketika 0 sampai 50 akan D. Dan kemudian nilainya dikembalikan apabila memenuhi salah satu bentuk percabangannya. Begitu untuk fungsi menentukan grade. Kemudian yang terakhir ada fungsi tampilan laporan. Di sini membutuhkan 2 parameter rata-rata kuliah dan juga data sebagai list dari nilai. Pertama di sini kita menggunakan perulangan yang digunakan ngeprint semua nilai masing-masing mahasiswanya. Jadi list yang disimpan ketika selesai menginputkan semua nilai mahasiswa, maka akan menampilkan nama mahasiswa,
mata kuliahnya dan juga nilai dari setiap mata kuliah dari setiap mahasiswa. Kemudian hanya ada banner dan perulangan lagi yang digunakan. Perulangan ini untuk menghitung setiap rata-rata mahasiswa, menentukan grade-nya dan juga menampilkan. Jadi fungsi pertama di sini memanggil fungsi hitung rata-rata menggunakan eh, argumennya itu dari setiap indeks yang di perulangan ini. Jadi setiap nilai mata kuliah mahasiswanya akan dimasukkan untuk memanggil fungsi hitung rata-rata dan kemudian disimpan pada variabel rata siswa. Dan kemudian variabel ini kan sudah menyimpan sebuah nilai rata-rata dari salah satu mahasiswa. Nah, nilai itu akan digunakan untuk menentukan grade. Jadi rata-rata siswanya akan ditentukan grade-nya apa, digunakan sebagai parameter. Dan kemudian nilai dari grade itu disimpan dalam variabel grade yang nantinya akan di print. Rata-rata siswa akan di print sebagai rata-rata siswa dan grade-nya juga. Untuk di sini saya menggunakan performatan agar rata-rata itu hanya memiliki batas 2 angka di belakang koma. Jadi biar gak panjang aja. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada rata-rata nilai per mata kuliah. Di sini menggunakan rata-rata mata kuliah ya. Dari sebuah parameter di atas. Di sini mengambil indeks 0, 1 dan 2, yaitu indeks 0 itu menyimpan nilai matematika, indeks 1-nya menyimpan bahasa Inggris dan indeks 2 menyimpan pemrograman. Jadi ketika list rata-rata kuliah ini dipanggil, maka di print sesuai dengan indeksnya dan sesuai dengan mata kuliah tersebut. Nah, untuk menjalankan program ini, saya pertama menggunakan variabel global data dengan list kosong yang akan digunakan untuk menampung nilai. Kemudian menggunakan variabel ulang menginputkan mahasiswa. Jadi apabila kita run di sini memasukkan jumlah mahasiswa. Kita menginputkan nilai mahasiswa karena kita memanggil input siswa. Nah, input siswa ini menginputkan jumlah mahasiswa yang akan kita masukkan datanya atau mengulang sebanyak berapa mahasiswa. Misal di sini kan ada ini ya, pengecekan apakah nilainya itu benar apa salah. Nah, jumlah mahasiswa otomatis harusnya angka. Ketika saya memasukkan sebuah huruf, maka dia akan error, menampilkan pesan error dan mengulang lagi. Harus memasukkan inputan yang sesuai. Apabila saya memasukkan 0, minimal inputan data harus 1. Di sini saya memasukkan 2. Nah, ketika sesuai akan lanjut ke program selanjutnya. Setelah menginputkan siswa, maka program selanjutnya nilai dari inputan tadi yang bernilai 2 akan disimpan pada variabel ulang dan nilai 2 ini akan digunakan untuk sebuah perulangan mengulang semua inputan. Jadi mengulang input nama, mengulang input nilai sebanyak 3 kali dan juga mengulang pengirim data pada variabel global atau list kosong ini yang di atas. Jadi kita memasukkan nama. Seperti tadi, nama terdapat sebuah perkondisian di mana nama itu tidak boleh campuran, hanya boleh berupa huruf. Seperti Bagas 123, ini tidak bisa, maka harus menampilkan hanya huruf Bagas. Kemudian memasukkan nilai juga. Nilai harus berupa angka dan juga harus diantara 0 dan 100. Di sini saya memasukkan 80, 85 dan 70. Nah, ketika saya sudah memasukkan input nama yang berupa Bagas, kemudian matematika,
bahasa Inggris, dan juga pemrograman, maka semua datanya akan dikirim kepada list kosong di atas ini. Dan ketika sudah selesai sampai bawah, maka perulangannya akan lanjut dari atas lagi, yang mengulang memasukkan siswa yang kedua. Jadi memasukkan lagi, misal namanya Haidar dengan nilai 90, 60, 70. Nah, ketika semuanya sudah selesai diinputkan, maka muncul bukan muncul, saya memanggil rata-rata mata kuliah dengan parameter yang dikirim sebuah list atau data yang menghitung rata-rata kuliah, dan kemudian variabel ini akan digunakan sebagai parameter untuk menampilkan laporannya menggunakan rata-rata kuliah dan list data inputan dari kita. Ketika dijalankan, maka akan ngeprint sebuah nilai sesuai dengan yang ada di PPT. Kita memasukkan kita menampilkan nama mahasiswa dengan mata kuliahnya dan nilai yang spesifik dari setiap siswanya. Kemudian dilanjutkan dengan laporan nilai mahasiswa dengan bentuk tabel, ada nama mahasiswa, rata-rata, dan juga grade-nya tampil. Dan terakhir disusul dengan rata-rata nilai per mata kuliahnya. Seperti ini. Kurang lebih akan sama di sini. Setelah menampilkan semua laporan setiap mahasiswa, maka akan dilanjutkan dengan laporan nilai mahasiswanya. Laporan nilai mahasiswanya. Jadi ada nama mahasiswa, rata-ratanya, dan grade-nya. Kemudian ada rata-rata per mata kuliahnya yang spesifik, di mana rata-rata matematika, bahasa Inggris, dan pemrograman. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.